Oke, baik kawan-kawan ya. Selamat siang kawan-kawan semua. Dengar suaranya kan? Yang Pak, benar Pak. Oke. Eh, Benar Pak. Pak, Seperti kegiatan rutin kita setiap bulan, ada kegiatan namanya sosialisasi atau eh, pemaparan terkait manajemen risiko. Ada istilah sadaris, yang artinya sadar budaya risiko yang harus dilakukan setiap bulan. Nah, ini untuk bulan Maret ada materi yang ingin saya sampaikan, yaitu sebentar saya share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah kelihatan materinya? Lalu udah Pak. jelek kali sinyal di kebun itu. Oke ya. Storing Pak, storing. Oke. Ini untuk bulan Maret materinya yaitu tentang bagaimana mengukur risiko dalam angka atau probabilitas dan dampaknya bagaimana. Kita ketahui bahwa risiko adalah sebuah kemungkinan eh, terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. Dalam manajemen risiko, risiko tidak cukup hanya disebutkan secara kualitatif, tetapi perlu diukur agar dapat diprioritaskan dan ditangani secara tepat. Jadi, risiko itu tidak hanya harus dinarasikan seperti misalnya risiko kebakaran apa namanya dokumen-dokumen penting jadi hilang atau resikonya nyawa, tetapi harus diukur juga dalam kuantitatif, artinya dalam angka, artinya berapa dokumen yang hilang, berapa nyawa yang mungkin menjadi korban, atau berapa orang yang bakal terluka, itu juga bisa diukur sehingga bisa diprioritaskan mana yang resikonya lebih besar atau lebih kecil. Nah, ada dua komponen utama pengukuran risiko, yaitu pertama probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu risiko terjadi dalam periode tertentu. Nilainya dapat dinyatakan dalam persentase atau skala. Misalnya, pertama rendah 1-20% risikonya, kemungkinannya. Kemudian dua sedang 21-50%, tinggi 50% ke atas. Jadi, eh, probabilitas itu peluang suatu risiko terjadi dalam periode tertentu. Artinya misalnya berapa kali sih dalam satu bulan peluang misalnya pemanen terkena duri pelepas sawit. Nah, itu berapa persen kemungkinannya itu bisa dihitung. Kemudian dampaknya. Dampak adalah besarnya konsekuensi jika risiko benar-benar terjadi. Dampak dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu keuangan, operasional, reputasi, kepatuhan, dan keselamatan kerja. Jadi dampak dari risiko itu dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu keuangan. Misalnya dari risiko kebakaran, berapa rupiah kerugian yang bisa ditimbulkan. Atau dari sisi operasional dari kebakaran itu, pekerjaan apa yang nggak bisa dikerjakan yang seharusnya dikerjakan. Kemudian reputasi dari peristiwa kebakaran, jadi image perusahaan dalam penanganan risiko bencana itu jadi rendah, sehingga investor berpikir dua kali untuk menginvestasikan berinvestasi di perusahaan tersebut. Kemudian risiko kepatuhan juga dapat dilihat dari sisi kepatuhan, patuh terhadap keselamatan kesehatan kerja, kemudian keselamatan kerja. Manfaat pengukuran risiko secara angka, yaitu satu, membantu membedakan risiko kecil dan besar. Yang kedua, menentukan prioritas penanganan. Ketiga, mempermudah alokasi sumber daya. Yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif.
Jadi risiko itu kalau sudah diukur bermanfaat untuk kita bisa membedakan prioritas mana risiko yang harus kita tangani, yang harus kita mitigasi. Jadi bisa kita wanti-wanti nih, karena risikonya besar, ini harus kita utamakan untuk kita apa namanya kita tangani atau kita antisipasi. Kemudian mempermudah alokasi sumber daya, menjadikan pengambilan keputusan yang lebih objektif. Kemudian next, implikasi pengukuran risiko terhadap keputusan bisnis. Mengapa angka risiko penting dalam keputusan bisnis? Ketika risiko diukur dalam angka, manajemen dapat menilai apakah suatu keputusan layak dijalankan, perlu dikendalikan, atau sebaiknya dihindari. Pengukuran ini membuat keputusan bisnis tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga berdasarkan tingkat exposure yang nyata. Artinya, ketika kita ingin melakukan suatu bisnis atau apa namanya eh, mengembangkan suatu bisnis, nah, atau mengerjakan sesuatu, menambahkan pekerjaan sesuatu dalam bisnis kita, kita ukur resikonya apakah bisa dikendalikan atau sebaiknya tidak usah dikerjakan atau ditambahkan pekerjaan itu karena resikonya lebih tinggi, sangat tinggi daripada apa yang kita dapatkan. Implikasi terhadap keputusan bisnis. Satu, menentukan prioritas tindakan. Resiko dengan nilai tertinggi harus ditangani lebih dahulu.